Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi dan kali ini kita akan mengulas harian Kompas edisi 3 April 2024. Yang pertama di halaman muka saudara, ini ada foto arus mudik di stasiun Pasar Senen. Foto berita ini menunjukkan antrean penumpang saat memasuki kereta api Bangunkarta di stasiun Pasar Senen. Selama periode angkutan Lebaran 2024, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta setiap hari melayani 77 perjalanan kereta api. Berdasarkan data pemesanan tiket, puncak arus mudik dengan kereta api akan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024. Masih di halaman muka saudara, kita akan bergeser ke artikel berjudul Ahli Bansos Pengaruhi Pilihan Pemilih. Dalam sidang lanjutan perkara sengketa hasil Pilpres 2024, ahli psikolog politik yang dihadirkan sebagai ahli dari Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yakni Hamdi Muluk, mengungkapkan pengaruh bansos yang masif digelontorkan sebelum pemilu ini memengaruhi pilihan pemilih sekitar 29%. Meski petahana tak maju dalam pemilihan, tapi angka kepuasan terhadap petahana sebagai imbas dari bansos ini terkonversi ke anak petahana yang maju dalam kontestasi. Masih di halaman muka saudara, ini ada berita soal lawatan Prabowo dengan judul Lanjutkan Hubungan Baik Cina dan Jepang. Lautan Prabowo ke Tiongkok dan Jepang memperlihatkan penerimaan komunitas internasional terhadap sosoknya. Tiongkok dan Jepang juga ingin memastikan hubungan dengan Jakarta tetap berjalan lancar di era pemerintahan Prabowo. Dari halaman muka saudara, kita akan bergeser ke halaman 15, ya ini dia. Dengan judul Mantan Ajudan Jokowi ditunjuk jadi Kasau. Kasau Marsikal Fajar Prasetyo akan memasuki usia pensiun pada 9 April mendatang. Sebagai penggantinya, Presiden Joko Widodo menunjuk mantan ajudannya, yakni Marsikal Madya Muhammad Tony Haryono. Penunjukan ini menambah daftar nama ajudan Presiden Jokowi yang dipercaya untuk menduduki posisi strategis. Di sini juga ada grafis yang memperlihatkan ada sejumlah pimpinan TNI Polri. Jadi Tony Haryono ini merupakan ajudan Presiden Jokowi tahun 2014-2016, sementara di periode kedua di tahun 2020 sampai 2022, Tony dipercaya sebagai Sekretaris Militer Presiden. Kemudian ada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi pada 2014. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga pernah menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres pada 2020. Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Darat yakni Jenderal Maruli Simanjuntak pernah menjabat Komandan Paspampres tahun 2018 sampai 2020. Sejumlah artikel menarik tadi beserta informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di harian Kompas edisi hari ini 3 April 2024 atau berlangganan kompas.id.